Halo, ketemu lagi dengan saya Ari. Terima kasih kita bisa ngobrol lagi di video kali ini. Di video kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang lagi rame-ramenya, yang banyak dibahas dan banyak kejadian di sekitar kita dan juga di media. Apa itu? Yaitu demo. Nah, mungkin teman-teman saat ini aware ya bahwa di sekitar kita, mungkin di kota atau mungkin apa yang teman-teman baca di news, di sosial media, ada banyak demo yang terjadi di sekitar kita terkait dengan kebijakan yang baru dari pemerintah, Omnibus Law. Nah, terkait dengan hal ini banyak masyarakat, guru ataupun mahasiswa yang menentang dan juga akhirnya menyatakan ketidaksetujuannya dengan kebijakan pemerintah tersebut. Nah, saat ini saya tidak ingin membahas tentang yang namanya politik ataupun tentang kebijakan pemerintah tersebut ataupun tentang hal-hal yang seputar itu. Nah, saya ingin membahas lebih kepada mindset terkait dengan demonya sendiri gitu. Nah, demo ini sendiri kalau teman-teman lihat, kenapa sih perlu demo? Jadi secara mendasar kenapa sih orang akhirnya mau demo gitu? Biasanya karena merasa tidak adil, karena diperlakukan mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, effortnya tidak sesuai dengan kerja keras yang diberikan, dan dia merasa bahwa nggak fair nih gitu. Nah, kalau ngomongin soal adil nggak adil, soal fair nggak fair, kalau saya pribadi saya melihat bahwa dunia ini memang kayaknya memang nggak pernah adil sejak dari dulu gitu kan. Dunia ini memang akhirnya selalu pro ke pihak tertentu dan tidak pernah adil kok gitu. Gua sendiri punya pengalaman kan, gua kerja keras segala macem, ada orang yang malas-malesan tapi kok lebih perform dia, lebih menghasilkan dia, lebih disukai dia gitu kan. Baik dalam kuliah gue pernah ngalamin, dalam pekerjaan gue ngalamin gitu kan. Terus juga gue berjuang kerja keras dalam mencari nafkah, dalam berkarya gitu kan. Tapi ada mereka yang santai dan enaknya dengan punya keluarga yang berada, mereka disupport dengan luar biasa, akhirnya bisa. Dan kayaknya memang hidup itu kok nggak adil gitu kan ya. Nah, terus juga kita harus terima, mau nggak mau, itulah yang namanya hidup gitu kan. Nggak semua apa yang kita harapkan bisa menjadi kenyataan, walaupun kita udah kasih big effort di sana. Kita perlu sadar bahwa saat ini di hidup ini, khususnya di Indonesia ini, negara kapitalis gitu kan. Jadi segala sesuatu tuh memang ujung-ujungnya adalah finansial nih gitu. Nah, jadi kalau demo itu kan sebenarnya kita minta kepada pemerintah dan pengusaha bertanggung jawab nih buat hidup kita, memenuhi menjadi kebutuhan kita. Nah, sekarang pertanyaannya gini nih, pertanyaannya enak jadinya. Kenapa pemerintah dan pengusaha perlu peduli dengan hidupnya kita? Ya kan? Kenapa sih dia perlu menuruti apa yang kita minta gitu? Emang kita siapa? Terus juga apa pentingnya kita sih buat mereka? Value kita, kontribusi kita buat Indonesia, buat pengusaha itu sebesar apa sih gitu kan? Apakah kita seorang pribadi ataupun apa yang kita karyakan itu mudah digantikan? Misalkan kalau hari ini kita kerja, misalnya pekerjaannya entah buruh, entah accounting, entah karyawan, marketing, apakah kita mudah digantikan? Kalau mudah digantikan artinya kita nggak punya value yang terlalu besar gitu kan. Ada banyak pengangguran di luar sana atau banyak pencari kerja di luar sana yang mungkin siap menggantikan kita. So, kalau kayak gitu kita nuntut gimana? Nuntut naik ini, minta fasilitas ini itu, kayaknya kok kita nggak memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi pemerintah dan pengusaha, tapi kita menuntut hal-hal yang mungkin nggak menyenangkan buat mereka. Nah, mau nggak mau memang akhirnya hidup kayak begitu gitu. Mereka yang memegang kekuasaan finansial yang lebih ataupun mungkin hal-hal lainnya akhirnya jadi lebih menguasai dibanding mereka yang nggak punya apapun gitu. Nah, daripada kita ribet, kita ngurusin orang lain, pihak luar, bagian pihak eksternal yang kita nggak bisa kendalikan, itu kayak kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, daya beli, pandemi kayak sekarang, minatnya mereka, stylenya mereka, mindset, selera, hobi, perkataan, itu semua di luar kontrol kita. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan itu semua. Nah, better kenapa enggak kita fokus ke hidup kita.
Nah, kenapa enggak kita fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan, kayak waktunya kita, mindsetnya kita, impian atau goalnya kita, etos kerjanya kita, attitude-nya kita, tindakan kita, kebiasaan kita, perkataan kita. Kenapa kita nggak fokus ke hal itu? Nah, ini kan sebenarnya isunya, ujung-ujungnya isunya adalah isu terkait dengan rupiah. Jadi di mana yang demo menuntut bahwa ada jaminan pendapatan, di mana ada income terus mengalir kepada mereka setiap bulan dengan lancar, seoptimal mungkin. Nah, itu kan isunya, gitu kan. Nah, terlepas dari itu, apakah juga mereka memberikan kontribusi dengan kerja yang mungkin excellent, itu mungkin kan nggak diangkat tuh. Nah, tapi yang saya pengen highlight di sini adalah kenapa sih kita nggak take control hidupnya kita sendiri. Kenapa sih kita nggak take control pendapatannya kita sendiri? Kenapa kita nggak take control untuk bagaimana masa depannya kita gitu? Kenapa kita harus nuntut pihak lain untuk bertanggung jawab atas hidupnya kita? Nah, daripada kayak begitu, mendingan fokus ke yang bisa kita lakukan. Yaitu bentuknya apa sih? Yaitu skill. Nah, lewat skill kita bisa dapetin yang tadi yang saya mention tuh. Kita bisa menjual skillnya kita bisa mendapatkan pendapatan, kita bisa menjual skill itu dengan pendapatan yang signifikan juga. Terus juga kita bisa set untuk mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan waktunya kita, sesuai dengan kondisi kenyamanannya kita, propernya kita, tempat bagaimana kita bekerja. Kita yang set, kita bangun value hidup kita bentuknya dengan skill, dan skill itu yang dijual ke market. Apa aja skill yang bisa dikembangkan kemudian dijual sih? Beberapa yang mungkin bisa, karena saat ini kan era udah digital. Karena dengan era digital banyak banget hal-hal yang baru, skill khususnya yang bisa dijual. Bentuknya kayak misalkan kalau teman-teman bisa skill dalam bahasa, itu bisa mungkin mengajarkan bahasa, atau mungkin menjual menerjemahkan dokumen, atau menerjemahkan film, atau mungkin audio tertentu. Ada mungkin yang bisa dijual adalah skill design, ada copyright, ada closing skill, ada digital marketing skill, ada coding, jadi developer atau security terkait dengan IT, entrepreneurship skill, ada bisa juga motivator, terus juga bisa ngajar teaching juga something yang teman-teman kuasai, ataupun mungkin teman-teman bisa bikin vlog, bisa jadi YouTubers. Ada banyak hal yang bisa generate income, mendapatkan penghasilan dibanding hanya kita menukarkan waktu dan tenaga saja untuk kerja dengan pihak lain. Nah, ini satu hal yang akhirnya bisa memberikan tambah buat hidup kita, bahwa hidup kita tuh punya sesuatu yang bisa kita karyakan dan sesuatu yang bernilai, dan itu bisa dinikmati oleh masyarakat luas gitu. Balik lagi, ini sebenarnya cuma masalah mindset aja sih. Jadi kenapa orang demo? Karena pengen nyaman, nuntut pihak lain memberi, ya, jadi dia maunya nerima. Tapi kalau dengan mindset yang berbeda, kita balik, dimana kita ngembangkan skill dan kita giving. Once kita giving, kita pasti dibayar dong. Kan kalau kita giving, ketika kita memberikan kontribusi, hukum alam bahwa kita patut untuk dibayar. Contoh misalkan banyak profesi-profesi, dokter dibayar dengan skillnya, lawyer dibayar dengan skillnya. Teman-teman hanya perlu mengembangkan sebuah skill yang related dengan teman-teman, dan kemudian itu dijual di market. Nah, sekarang ada satu tempat yang namanya Postmaker. Tempat ini adalah sebuah tempat yang menjual skill yang bernilai tinggi. Nah, Postmaker itu apa sih? Postmaker itu adalah sebuah social marketing agency yang membantu pemilik usaha untuk mengembangkan bisnisnya melalui pendekatan online. Nah, jadi kalau memang ada urusan terkait dengan digital marketing, itu bisa didelegasikan seluruhnya atau sebagian kepada tim Postmaker. Nanti tim Postmaker yang akan mengerjakan dan bertindak sebagai digital marketing team buat perusahaan atau buat organisasi atau buat sebuah brand. Nah, jadi kalau teman-teman bisa mempraktekkan apa yang seperti Postmaker lakukan, menjual skill di marketplace, sehingga teman-teman bisa dapatkan more income, juga pola kerja yang lebih baik, terus juga flexible time dan sebagainya, itu bisa dikembangkan. Kuncinya daripada demo, mungkin teman-teman bisa jual skill. Nah, terkait dengan Postmaker, kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang Postmaker, bisa kunjungi websitenya di www.postmaker.com, ataupun follow sosial media, ataupun bisa juga WhatsApp
ke Postmaker untuk dapatkan free konsultasi mengenai digital marketing. Itu aja mungkin sharing dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Salam sukses. Bye.